wabarakatuh. Waalaikumsalam. Telepon Pak, kabarnya? Alhamdulillah. Sehat ya? Ya, Alhamdulillah. Mohon izin Pak Joko untuk mewawancarai Pak Joko yaitu dalam pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Bisa ya Pak ya? insya Allah. Oke. Untuk yang pertama, selama Bapak menjadi seorang pemimpin atau kepala sekolah, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Untuk mengidentifikasi yang memang kalau saya melihat sendiri tidak tidak mungkin ya. Kita yang melihat dari lapangan, tapi yang banyak itu kami minta informasi ya, dari teman-teman guru, terutama guru BK dan guru baik kelas juga laporan dari masyarakat atau dari rekan guru, dari komite dan sebagainya. Kita realisasi itu. Walaupun itu kalau ada laporan tidak langsung kita terima mentah-mentah. Kita seleksi dulu, terutama kita minta masukan dari teman-teman yang banyak yang dekat dengan murid kita ya guru. Dan beberapa juga yang punya data tentang wali kelas dan guru BK. Ya, itu juga ada mungkin dari siswa juga. Jadi masukan-masukan dari berbagai pihak gitu ya Pak ya. Oke. Jadi selama menjadi kepala sekolah, Bapak dalam menjalankan pengambilan keputusan di sekolah yang Bapak pimpin, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama yang mengandung nilai kebajikan, itu bagaimana Bapak menyikapinya? Untuk kasus-kasus seperti itu juga sering terjadi ya, di satu pihak kita mungkin kepentingan dari secara struktural dari pimpinan, juga kepentingan dari masyarakat, stakeholder dan juga dari teman-teman sendiri. Nah biasanya kalau ada kepentingan yang berbenturan macam ini, pertama kita lihat urgensinya dulu. Dan urgensi juga nanti dampaknya itu kira-kira yang bisa ditunda yang mana, yang tidak bisa ditunda, yang harus segera semana, atau mampu harus semua. Dan saya juga minta bantuan pada wanita untuk menyelesaikan ini. Berarti ibaratnya kayak skala prioritas gitu ya Pak ya? Iya. Gitu. Selanjutnya langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Pertama tadi ya kita inventaris dulu permasalahannya itu apa. Juga nanti saya dengan teman-teman terutama dari wakil dan seterusnya yang lain kita minta masukannya. Nah, setelah masukannya baru nanti kita ambil mana yang harus kita ambil yang terbaik di antara beberapa. Jadi terus hal-hal apa yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika tersebut? Untuk yang efektif memang terus terang masukan dari teman-teman itu yang banyak mempengaruhi dari keputusan dari saya keputusan yang banyak itu terus terang kalau saya melihat sendiri itu kok kemungkinan tersebut sehingga yang saya lihat yang paling banyak dan berpengaruh itu dari teman-teman sekalian. Jadi ada masukan kembali gitu ya Pak ya. Hal-hal apa saja yang selama ini yang merupakan tantangan Pak dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema tersebut? Ya, tantangannya juga dari teman-teman sendiri mungkin apa dia selama ini yang saya alami ya, mungkin dari teman sendiri juga informasi yang masuk juga tidak penuh ya, ada informasi yang belum separuh gitu Pak ya. Ada satu sisi juga mungkin juga saya juga tidak curiga mungkin ada orang-orang tertentu yang mencoba ini kalau ada terjadi macam ini saya akan tidak hanya langsung kita terima apa ada enggak, kita cari informasi yang lain terutama yang berkaitan dengan masalah tersebut Pak ya. Oke. Apakah Bapak ini memiliki sebuah
jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika, apakah Bapak juga langsung menyelesaikan masalah tersebut di tempat waktu itu atau memiliki jadwal tertentu untuk menyelesaikannya? Jadwal sih saya tidak memiliki. Jadi biasanya kalau ada masukan dan kemudian ada permasalahan kita baru mengambil langkah. Tapi sebelumnya kita sudah mengantisipasi sebelumnya kalau ada macam ini nanti kegiatan langkah saya harus untuk ini sudah punya rancangan. Tapi untuk jadwal saya tidak punya. Kalau mungkin masalah ringan bisa diselesaikan dalam waktu itu bisa ya Pak ya? Tergantung permasalahannya. Harus kita selesaikan apa bisa kita tunda, tergantung permasalahannya berat atau ringan gitu Pak ya. Untuk selanjutnya Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Jadi mungkin ada bantuan, mungkin minta bantuan dari pengawas misalkan seperti itu, atau alhamdulillah untuk yang mempermudah itu juga ada. Pertama tadi dari teman-teman di sekitar kita yang membantu kami dari wakil kami. Jika kalau ada permasalahan yang memang terlalu berat, biasanya saya juga konsultasi ke pengawas, ke dinas atau ke teman sejawat. Memang di Dampo Kepala ini kan ada MKKS itu tidak hanya sekedar teman berbicara, namun juga ada sama kita bisa koordinasi dengan teman-teman bila ada permasalahan macam ini nanti bagaimana penyelesaiannya. Nah itu mungkin secara pribadi atau secara struktural kita bisa selesaikan. nanti intinya bermusyawarah ya, atau mufakat lah ya. Sama contoh, kita ambil contoh saja seperti yang kemarin itu, kita mau pada waktu pandemi kita siap enggak untuk tetap muka. Nah, itu kita selalu koordinasi. Oh iya. Kemarin di sekolah kita kan di waktu itu jadi apa ya, untuk ditinjau oleh Bapak Bupati kesiapan sekitar itu sekolah siap atau tidak kan. Kemudian kita lihat juga, kita pada waktu itu saya juga tidak langsung mengiyakan, saya langsung juga koordinasi dengan teman-teman bagaimana nanti seperti apa yang harus kita siapkan. Yang terakhir Pak, dari semua hal yang telah Bapak sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam pengambilan keputusan dilema etika? Yang alhamdulillah pengalaman selama 9 tahun. 9 tahun ya Pak ya, lumayan. yang pertama itu kita koordinasi dengan teman dan wakil itu yang penting. Kita nggak bisa secara diktator, walaupun dulu mungkin ada istilah kepala sekolah sudah mungkin tunggal ya, tapi sekarang kita tidak seperti itu. Nah, kita harus kita tahu karena dari teman-teman sendiri kita banyak belajar dari sana, kita masukkan dari sana, sehingga ini seandainya saya mengambil keputusan pun mungkin dari teman-teman yang lain itu kalau mereka merasa keberatan saya akan merasa ini dulu seperti ini, mereka mengapa kok baru sekarang menyampaikan atau tidak di awal sebelum keputusan ini sudah kena sasaran. Jelas itu koordinasi dengan teman-teman. Jadi pengalaman yang terpenting itu ada kerjasama ya Pak ya, kolaborasi. Iya Pak ya. Terima kasih Bapak, ini merupakan inspirasi bagi saya dan masukan-masukan bagi saya. Semoga saya kedepannya bisa menjadi pemimpin pembelajaran yang lebih baik dari sebelumnya. Terima kasih Pak G. Mohon maaf atas menyita waktunya gitu. Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak Jarwo? Apa kabarnya pada hari ini? Alhamdulillah, untuk kabar senantiasa baik, sehat walafiat, senantiasa dengan Bapak Anjan, senantiasa sehat walafiat seperti
yang kami harapkan. Alhamdulillah Pak ya. Ya. Mohon izin Bapak, untuk pada hari ini saya ingin melakukan wawancara dengan Bapak Sujarwo, yaitu bagaimana cara pengambilan keputusan yang berbasis dengan nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin yang telah Bapak lakukan selama ini. Iya. Bersedia Pak G? Insya Allah siap. Oke, yang pertama Pak G, selama Bapak Sujarwo ini menjabat sebagai kepala sekolah atau sebagai seorang pemimpin, bagaimana Bapak Sujarwo dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Terkait dengan dilema etika ataupun rujukan moral, ini adalah suatu pemikiran yang harus kita terapkan supaya nanti tidak ada semacam miskomunikasi dan merupakan suatu keputusan yang kita harapkan untuk selanjutnya sebagai pimpinan ya. Terkait dengan kasus-kasus ini merupakan dilema etika adalah supaya bisa melihat ya dan memahami atas kebutuhan itu ya, sehingga bisa mengelola kompetensi baik itu secara sosial maupun kebutuhan secara pengelolaan di dalam kompetensi tersebut, sehingga dalam dilema etika ini di dalam pengambilan suatu keputusan harus memang merupakan bertanggung jawab yang harus secara kompetensi utamanya adalah kompetensi sosial, kompetensi diri, dan ini merupakan kesadaran daripada sosial itu sendiri dan keterampilan hubungan dari sosial, sehingga diharapkan sebagai proses untuk pengambilan keputusan secara penuh yang kita lakukan sehingga bisa dipertanggungjawabkan dan konsekuensi diri di suatu instansi atau di suatu lembaga sekolah. Gitu ya Pak ya. Jadi selama Bapak memimpin, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan tersebut di sekolah yang Bapak pimpin, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama yang mengandung nilai kebajikan tersebut. Bagaimana Bapak? Terkait dengan apa itu menjelaskan pengambilan di dalam suatu keputusan, itu tadi disebutkan bahwa ada dua kepentingan yang sama-sama benar. Dan sebagai pemimpin kita sering melakukan di hadapan semua orang dalam mengambil keputusan, dan terkadang dalam pengambilan keputusan itu bisa mengandung hal-hal yang tidak diharapkan atau dilematis, dan diharapkan itu juga bisa memberikan muatan yang terbaik untuk kita bersama. Maka jangan sampai terjadi ada dampak yang kurang baik sehingga bisa memberikan muatan-muatan yang kurang positif ya. Dan dalam hal ini kita harus bisa mengendalikan kasus-kasus tersebut ya. Apakah kasus tersebut itu dilema etika di dalam mengambil keputusan itu, kita juga berdasar pada paradigma yang ada dan juga di dalam pengambilan keputusan tersebut. Berarti berdasarkan paradigma dilema etika itu Pak? Iya. Selanjutnya Bapak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Langkah-langkah atau prosedur yang kami lakukan di dalam ini, satu, kita harus mengenali bahwa nilai-nilai yang saling bertentangan di dalam situasi ini, dan juga bisa menentukan sikap yang terlibat di dalam situasi tersebut, juga mengumpulkan fakta-fakta yang relevansi terhadap situasi yang ada,
termasuk melakukan pengujian terhadap orang lain atau paradigma yang benar. Baik itu mengingat lawan, kadang-kadang ada yang benar, lawan benar, dan ada yang sekiranya kurang menjurus pada kebenaran itu, maka kita harus melakukan prinsip resolusi, yaitu investigasi terhadap kepentingan tersebut, sehingga buat keutuhan dalam keputusan secara refleksi itu atau refleksi tersebut. Bagus sekali Pak, langkah-langkahnya ya Pak ya. Iya, kita upayakan semacam itu. Ya. Hal-hal apa saja Bapak yang selama Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika tersebut? Maksud saya gimana Pak? Maksudnya Hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika tersebut? tidak langkah ya berarti. Ya, hal-hal. Ya. Di antaranya adalah kita harus memiliki penjadwalan atau tata kala, di mana penjadwalan atau tata kala itu suatu agenda di dalam menyelesaikan kasus yang dilema etika tadi. Ya. Bisa langsung kita selesaikan di tempat, namun semua itu harus berdampak secara positif. Ya. Artinya tidak ada muatan-muatan di antara keputusan tersebut dan merupakan menjadi prosedur yang ada pada keputusan itu. Gitu ya Pak. Selanjutnya hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan Bapak dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang telah Bapak jalani selama ini? Yang merupakan tantangan. Ya. Dalam hal tersebut kita harus berusaha mengamati faktor-faktor apa yang selama ini bisa mempermudah ataupun membantu di dalam mengambil keputusan tersebut, sehingga kasus-kasus yang dilema etika ini kita bisa lakukan dengan kesinambungan, mungkin dengan teman sejawat ataupun lingkungan yang ada yang memberikan muatan masukan yang terbaik untuk mengambil suatu keputusan tersebut. Sekali Bapak ya. Selanjutnya Bapak, apakah Bapak memiliki suatu jadwal tertentu dalam menyelesaikan kasus dilema etika ini, atau Bapak mempunyai dilema etika dalam menyelesaikan ini langsung di tempat, atau memiliki sebuah jadwal dalam menyelesaikannya? Dalam menyelesaikan kegiatan dilema ini kami tidak ada jadwal ya, karena hal ini terkadang kita melihat situasi yang ada, mengingat harus terselesaikan di saat itu, dan sekiranya bisa diselesaikan dengan baik, upaya kita menyelesaikan saat itu dan jangan sampai menunda permasalahan tersebut. Jadi tergantung dari kasusnya ya Bapak ya. Iya. Kalau kasusnya ringan ya langsung di tempat ya, kita berupayakan itu, dan mungkin harus tertunda, mungkin kita bisa mempelajarinya atau menjadwalkannya sehingga bisa terselesaikan dengan baik. Pokoknya harus terselesaikan. Iya, upaya bisa. Ya. Selanjutnya Bapak, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Yang jelas dalam suatu instansi itu punya atasan ataupun punya kewenangan untuk berkonsultasi dengan yang lebih mengikat bila tidak ada keputusan yang kita harapkan, diantaranya melalui beliaunya Bapak Korwil ya, jadi di tingkat kecamatan otomatis Korwil Wicam,
dan upaya ini para pengawas, dan mungkin kita bantu dengan lingkungan masyarakat, tokoh-tokoh yang kita harapkan bisa membantu dalam pelaksanaan tersebut. Jadi ada suatu koordinasi Pak ya. Ya, kita harus ada perekrutan, koordinasi bersama sebagai sharing sehingga tidak ada kecelakaan atau miskomunikasi di dalam membuat suatu keputusan. Ya, bagus sekali Pak ya. Yang terakhir Bapak, dari semua hal yang telah Bapak sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam pengambilan keputusan dilema etika tersebut? Untuk mengambil sikap di dalam pembelajaran kami terkait dengan tersebut, ya, kami berusaha menumbuh kembangkan yang ada sehingga tidak terjadi miss di dalam kegiatan itu, dan upaya kami juga memetik hal tersebut menjadi komitmen bagi kami selaku manajemen atau pimpinan. Upayanya di dalam menanggulangi masalah adalah hal-hal yang terkait dengan masalah tersebut nantinya bisa terselesaikan begitu. Bagus sekali Bapak. Ini wawancara saya cukupkan sekian. Semoga apa yang telah Bapak sampaikan dapat menjadi inspirasi bagi saya dan masukan bagi saya untuk menjadi seorang pemimpin pembelajaran di masa yang akan datang. Ya, sama-sama, terima kasih. Mudah-mudahan bisa sebagai pembelajaran bagi kita, setidaknya menambah sharing dalam ilmu pengetahuan. Adanya kontak ini memberikan muatan yang terbaik. Semoga kolaborasi kita bisa berjalan selanjutnya ya Pak ya. Iya, ya. Terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.